Yustiani dari kelompok 5. Nah, di sini Dahlia ada presentasi yang pertama untuk menjelaskan mengenai apa itu etika produksi dan juga pentingnya etika produksi. Yang pertama, yang Dahlia akan jelaskan yaitu tentang pengertian etika produksi. Nah, dari etika itu sendiri adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menegaskan benar atau salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang. Nah, jika kita satukan, apa sih etika produksi itu? Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menegaskan tentang benar atau salahnya suatu kegiatan yang dilakukan dalam nilai guna barang atau yang disebut produksi itu. Gitu. Nah, yang kedua, Delia akan menjelaskan mengenai pentingnya etika produksi. Nah, dalam suatu produksi itu biasanya produsen menekankan biaya produksi seminim mungkin dan meningkatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Contohnya saja, produsen memproduksi suatu barang yang sangat diperlukan si konsumen. Nah, kata si produsen ini, barang tersebut bisa membantu pekerjaan rumah si konsumen gitu. Tetapi pada akhirnya si konsumen ini membeli produksi produsen, konsumen ini tidak dapat apa-apa gitu. Si barang tersebut akhirnya dijual, tapi si konsumen tidak dapat keuntungan apa-apa. Nah, itu kan konsumen merasa tertipu. Nah, itu tidak baik ya. Tidak, dalam etika produksi itu sangat fatal gitu. Nah, kenapa kita penting di sini mempelajari etika produksinya itu untuk lebih mengetahui lebih lanjut mana kegiatan produksi yang benar dan yang salah gitu. Boleh mengambil keuntungan, tetapi jangan sampai merugikan si konsumen tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pentingnya produksi, dan yang awal itu pengertian dari etika produksi. Dan selanjutnya ada teman saya yang akan menjelaskan mengenai etika produksi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Rivaldi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan kontrak perusahaan terhadap konsumennya. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara perusahaan dan juga konsumen pada dasarnya adalah didasari dengan hubungan kontraktual dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen seperti yang telah diberikan dalam hubungan tersebut. Nah, adapun beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumennya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban untuk memenuhi. Yang kedua, kewajiban untuk mengungkapkan. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak memberikan suatu gambaran yang salah. Dan yang keempat, kewajiban untuk tidak memaksakan. Nah, dari keempat hal tersebut, adapun beberapa hal lagi yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam berbisnis. Di antaranya, yang pertama, transparansi. Apa itu transparansi? Transparansi merupakan suatu sikap keterbukaan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan guna memberitahu atau memberi gambaran mengenai kegiatan operasi, kegiatan produksi, dan juga posisi etika dan perusahaan harus jelas bagi konsumen agar mereka dapat menilai baik buruknya suatu perusahaan dan tidak layak atau tidaknya. Yang selanjutnya ada hal kedua, yaitu kejujuran. Dalam menjalankan proses kegiatannya, suatu perusahaan harus memiliki aspek, salah satunya aspek kejujuran, karena aspek tersebut merupakan suatu hal yang kritis yang sangat berpengaruh besar dalam etika bisnis. Pemberian label dan juga harga yang salah, contohnya, dapat membingungkan suatu konsumen dalam memilih produk-produknya. Yang selanjutnya ada hal kerendahan hati. Sebuah perusahaan harus mencegah untuk menggunakan kekuatan atau uangnya untuk mengamankan posisinya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika pemasaran, ruang lingkup etika pemasaran, dan langkah-langkah etika pemasaran. Yang pertama, ada pengertian etika pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan etika pemasaran itu? Jadi, etika pemasaran adalah prinsip-prinsip moral yang berkaitan dengan operasi dan regulasi pemasaran. Yang kedua, ada ruang lingkup etika pemasaran. Ada 3 hal dalam ruang lingkup etika pemasaran ini. Yang pertama, manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedua, manajer pemasaran harus menahan diri dari sengaja merugikan, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan serta akurat, mewakili diri mereka sendiri, perusahaan mereka, dan merek mereka. Yang ketiga, manajer pemasaran harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat. Yang ketiga, ada langkah-langkah untuk menerapkan etika pemasaran. Yang pertama, mempromosikan etika dalam tahap perencanaan. Sumber utama dari konteks untuk rencana pemasaran adalah tujuan dan misi perusahaan. Misi perusahaan dapat dianggap sebagai definisi apa organisasi dan apa yang dilakukannya. Untuk memasukkan ke dalam tahap perencanaan, misi perusahaan harus didefinisikan dalam hal melayani pelanggan dan memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ada mempromosikan etika dalam tahap implementasi. Jadi, tahap implementasi ini melibatkan menempatkan strategi pemasaran dalam tindakan dengan menggunakan bauran pemasaran seperti harga, promosi, produk, dan place. Dari segi harga, praktik yang tidak etis dapat mencakup persekongkolan tender atau predatory pricing. Perusahaan harus menggunakan metode promosi yang menghindari iklan negatif. Menggunakan metode promosi yang menghindari iklan negatif ini dan mempromosikan kebenaran, kejujuran tentang produk. Menempatkan produk dengan pengecualian pasar etis berdasarkan kualitas seperti etnis dapat berdampak negatif terhadap perusahaan. Yang ketiga, mempromosikan dalam tahap kontrol. Tahap akhir dari proses perencanaan pemasaran adalah untuk menetapkan target, memantau kemajuan. Tahap pengendalian perencanaan pemasaran melibatkan mengukur keberhasilan rencana melalui analisis tindakan kuantitatif. Salah satu metode untuk mempromosikan perilaku etis dalam tahap kontrol adalah untuk berhati-hati terhadap inovasi privasi sementara mendapatkan data pemasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang tidak sesuai dengan etika pemasaran ada beberapa hal. Yang pertama, menutupi kelemahan produk. Yang kedua, melebih-lebihkan kemampuan produk. Yang ketiga, memanipulasi perasaan konsumen. Yang keempat, tidak menyampaikan informasi dengan benar. Yang kelima, mengecoh konsumen dengan meniru filter lain. Selanjutnya, kesimpulan. Etika merupakan seperangkat prinsip dan nilai yang menegaskan salah atau benar, sedangkan produksi itu sendiri merupakan suatu kegiatan penambahan nilai guna suatu barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Etika produksi adalah seperangkat prinsip yang menegaskan salah atau benar dalam proses produksi itu sendiri. Etika pemasaran berkaitan dengan prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran, tentang tanggung jawab seorang manajer terhadap pengembangan proses pemasaran, peningkatan kesadaran, serta penerimaan ide-ide. Di sini dapat ditarik garis besarnya yaitu etika produksi dan etika pemasaran
dalam proses produksi maupun pemasaran memiliki aturan yang jelas tidak boleh dilanggar atau disalahgunakan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.